Buruknya transisi pertahanan Barcelona mampu dimaksimalkan Madrid dengan lesahkan 4 gol. Lalu bagaimana cara Madrid memanfaatkan kelemahan ini? Temukan jawabannya di video ini. Xavi tetap gunakan formasi 4-3-3. Komposisi pemain tidak berubah, hanya saja posisi Araujo dan Koundé ditukar. Nah, ini patut diingat karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Ancelotti gunakan juga 4-3-3. Komposisi pemain sedikit berubah dengan Camavinga kembali dimainkan di fullback kiri. Ancelotti tidak ingin memaksakan Rudiger dan Mendy main karena baru sembuh dari cedera. Hal pertama yang Barcelona lakukan adalah mematikan Vinicius Junior. Maka Xavi memasang Araujo di fullback kanan padahal biasanya dimainkan di bek tengah. Sehingga duel Araujo lawan Vinicius pun tak terhindarkan di sisi kanan. Hasilnya cukup baik setidaknya dalam build-up serangan normal. Beberapa kali Araujo bisa hentikan Vinicius baik dengan tackle atau pelanggaran. Terhitung hanya sekali Vinicius lolos, selebihnya Araujo bisa menghandlenya. Situasi itu membuat serangan Madrid mandek di babak pertama karena serangan banyak dimulai dari Vinicius sedangkan ia dikawal ketat Araujo. Tapi konsekuensinya Araujo jarang maju sehingga hanya Rapinya yang mengeksplor sisi kanan. Sehingga serangan lebih variatif di kiri karena Gavi dibantu Balde yang maju. Nah, yang cukup aneh di sini Ancelotti tidak memainkan Rodrigo lebih dalam saat bertahan. Ia tidak melebar ke sisi kanan untuk membantu Carvajal. Akibatnya Carvajal pun kewalahan karena harus mengantisipasi dua pemain. Maka Balde pun beberapa kali menerobos dan lakukan crossing di sisi kanan. Misalnya pada cuplikan ini, Balde yang tak terkawal diberi umpan oleh Gavi. Lalu ia melakukan crossing yang diterima Lewandowski. Sayangnya Courtois gemilang dan bisa menghentikannya. Nah, setelah itu terjawablah kenapa Rodrigo tidak membantu pertahanan. Karena ternyata ia disiapkan untuk serangan balik. Setelah Courtois bisa halau bola, crossing kedua Barcelona dihalau dan bola diterima Rodrigo yang menunggu di tengah depan. Lalu ia melewati Alonso dan membuat situasi numerical advantage atau keuntungan jumlah pemain. 3 bek Barcelona hadapi 3 pemain Madrid. Kondisi yang tidak boleh terjadi karena jumlah pemain lawan tidak boleh sama di pertahanan sendiri. Lalu bekerja sama dengan Benzema, Vinicius pun mampu lesahkan gol pertama. Beda dengan babak pertama, di babak kedua Madrid menginisiasi serangan lebih dulu. Tapi kini dengan pola yang berbeda, serangan terlihat dialihkan ke sisi kanan. Rodrigo dan Modric pun mulai banyak menerima bola. Lalu lewat satu kesempatan gol kedua bisa diciptakan. Modric menerima bola di sisi kanan. Kondisi ini membuat situasi numerical advantage kembali terjadi. Terlihat 4 bek Barcelona menjaga 4 pemain Madrid. Jeniusnya Modric membuat situasi semakin rumit dengan terus menggiring bola, sehingga jumlah pemain Madrid bukan lagi sama tapi lebih banyak. Kini Alonso harus juga mengantisipasi Modric sehingga 4 bek hadapi 5 pemain Madrid. Itu membuat Benzema tak terkawal dan bisa lesahkan gol ke gawang Barcelona. Bisa dikatakan gol kedua ini adalah durian runtuh bagi Madrid, karena perubahan mereka di babak kedua langsung buahkan hasil. Setelah tertinggal 3 gol, Barcelona meningkatkan kembali intensitas serangan. Itu ditunjukkan dengan Araujo yang mulai ikut maju. Sayangnya transisi Barcelona jelek. Setelah menyerang, tidak ada backup saat Araujo maju. Busquets yang memiliki tanggung jawab itu terlalu di depan. Sehingga situasi numerical advantage kembali terjadi di pertahanan Barcelona. 2 bek hadapi 3 pemain Madrid. Kali ini Vinicius yang mengumpan dan Benzema mencetak gol. Selain Benzema dan Vinicius, pemain lain yang main gemilang adalah Camavinga. Main bukan di posisi aslinya, fullback kiri ia mampu mengamankan sektor kiri pertahanan. Berulang kali ia bisa hentikan penetrasi Rapinya di sisi kiri. Itu juga yang membuat Rapinya diganti di menit 66, karena ia tak mampu lepas dari Camavinga. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.